Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Merangin, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Ibu Nursiah SAG MM. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Hebat SMA Negeri 8 Merangin, dan yang kami banggakan Ibu calon guru penggerak Angkatan 11 SMA Negeri 8 Merangin. Alhamdulillah wa syukurillah, marilah bersama-sama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah karena berkah sehat, berkah sempat kita dapat berkumpul di Aula SMA Negeri 8 Merangin dalam acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Merangin. Sholawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita merupakan umat yang akan mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru hebat SMA Negeri 8 Merangin yang saya hormati, marilah kita buka acara diseminasi budaya positif ini dengan mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nanti acara ini diberi kelancaran dari awal sampai akhir. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu guru hebat SMA Negeri 8 Merangin yang saya hormati, mari kita simak bersama sambutan Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Merangin. Dalam hal ini diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan kepada Ibu Nursiah SAG MM. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala ashabil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati ibu-ibu dan bapak, ada juga bapak satu di sini ya, Pak Mora ada, guru hebat SMA Negeri 8 Merangin yang hadir di ruangan ini, dan yang saya hormati ibu-ibu calon guru penggerak ya untuk angkatan ke-11 di SMA Negeri 8 Merangin. Kebetulan ada 3 orang ya Bu ya, Bu Santi, Bu Dinah, dan Bu Iit Mutmainnah. Pertama-tama mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmatnya dan karunia-Nya sehingga pada siang hari ini kita diberi nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan pertemuan atau di aula SMA Negeri 8 ini dalam rangka diseminasi budaya positif ya, calon penggerak angkatan 11 di SMA Negeri 8 Merangin. Kemudian selawat beriringi salam, mari sama-sama kita kirimkan ke arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat perjuangan beliaulah ya yang telah mengeluarkan kita, saya bilang mengeluarkan ya, karena beliau tidak masuk ke dalam jahiliyah itu, dia berada di luar jahiliyah dan mengeluarkan umatnya dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini ya. Nah baiklah Bapak Ibu guru hebat SMA Negeri 8 Merangin dan ibu-ibu calon guru penggerak angkatan ke-11 SMA Negeri 8 Merangin, sesuai dengan judul pada hari ini yaitu diseminasi budaya positif. Ini diseminasi ini pengimplementasi pengimplementasikan budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya budaya positif ini sangat bagus sekali apabila hal ini kita bekerja sama atau bersama-sama menerapkan ya di lingkungan sekolah. Karena kita tahu kita menginginkan dan mengharapkan lingkungan belajar itu harus aman, nyaman, tentram, kan begitu. Nah, untuk menciptakan lingkungan ini lebih tepatnya itu yaitu melalui disiplin positif ini gitu. Jadi nanti di dalam disiplin positif itu ada namanya itu, kalau saya nggak salah, kalau ini udah lupa juga ini, ada namanya segitiga restitusi ya Bu ya. Ini kalau nggak salah ini ya. Kemudian benar ya. Kemudian ada di situ membahas tentang kesepakatan kelas kan gitu. Nah kemudian fungsi guru itu sendiri ya. Nah fungsi guru itu sendiri di dalam disiplin positif itu. Nah jadi kalau saya baca kemarin kan guru itu bermacam-macam ya. Ada sebagai motivator ya, ada sebagai penghukum. Nah kita mana termasuk posisi yang mana ini ya. Jadi yang baik itu saya baca tuh sampai terakhir, yang baik itu guru itu adalah sebagai manajerial. Benar itu Bu? Benar ya. Nah sebenarnya kita semua udah tahu hal itu ya. Saya yakin nih kita di sini kan semua ini guru-guru hebat, nih, sudah belajar semua tentang itu ya, disiplin positif itu. Nah cuman mungkin kita ini yang susahnya menerapkan. Nah menerapkan di lingkungan sekolah kita. Bagaimana sih cara kita menerapkan disiplin positif itu di lingkungan sekolah kita? Ini memang sangat-sangat berat gitu ya.
Kenapa dalam disiplin positif itu kita tidak boleh menyalahkan siswa, sama sekali tidak boleh menyalahkan siswa. Kita harus mencari jalan keluar apabila ada siswa yang salah. Bagaimana sih pemecahan masalah ini? Itu yang kita lakukan. Bukan kita menghukum dan menghakimi, itu tak boleh. Ya, itu dalam disiplin positif itu. Jadi Bapak Ibu, ya saya kira kita ini semuanya hebat-hebat di sini ya, udah tahu itu tentang disiplin positif itu. Hanya tadi diseminasinya itu, implementasinya itu di lingkungan kita itu bagaimana caranya. Nah mungkin di sini tidak banyak yang perlu saya sampaikan. Intinya di sini kita kerjasama, itu kerjasama yang baik di dalam mendiseminasikan disiplin atau budaya positif itu sendiri di lingkungan sekolah kita. Itu memang berat ya. Sebenarnya kalau kita mikir-mikir sekarang kayaknya tidak sesuai teori dengan praktek, benar kan gitu, tidak sesuai. Tapi yang begitulah bagaimana caranya kita bisa. Mungkin diawali dengan kesepakatan kelas itu, gitu ya. Dari kesepakatan kelas, mungkin anak-anak kan dia mengerti kalau dia salah, bagaimana nak kesepakatan kelas kita? Oh saya begini, nah kalau kamu begitu seharusnya seperti apa, kan begitu. Nah begitu caranya. Mungkin kalau ini kita kerjasama, insya Allah disiplin positif itu akan terlaksana, terrealisasi di sekolah kita. Itu yang kita harapkan. Kalau ini bisa terlaksana di sekolah kita, ini sangat baik sekali gitu. Ini adalah kerjasama kita yang baik. Jadi itu saya mengimbau lagi, apalagi bapak-bapak ibu yang sudah CGP, ya sudah menjadi guru penggerak dan juga calon guru penggerak. Mari sama-sama untuk menerapkan disiplin positif di sekolah kita. Mungkin itu saja sambutan yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kemudian saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan secara resmi kegiatan diseminasi budaya positif ya, calon guru penggerak tahap ke-11 di SMA Negeri 8 Merangin saya buka. Bapak Ibu guru hebat SMA Negeri 8 Merangin, selanjutnya mari kita simak bersama pemaparan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Merangin kepada Ibu Susanti SPD, Ibu Iit Mutmainah SPD, dan Ibu Dinah Putri SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin Bapak Ibu semua, Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan limpahan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan, masih dapat berkumpul di aula SMA Negeri 8 ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam tak bosannya kita haturkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan lapasnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita nanti akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baik Bapak Ibu, terima kasih telah meluangkan waktu. Izin di sini kami ingin menyampaikan ataupun kami ingin menebarkan pemahaman tentang budaya positif. Yang pertama itu ada konsep inti budaya positif yang akan kami bahas. Yang pertama kami akan membahas mengenai perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan.
di sini ada beberapa pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan ini bisa kita jawab terlebih dahulu menurut Bapak Ibu nih. Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Nah, Bapak Ibu setuju tidak? Setuju. Setuju. Oke, kita simpan ya jawabannya. Kemudian yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke, kita simpan dulu ya jawabannya. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju. Oke, kemudian yang keempat, guru berperan sebagai teman untuk siswa. Setuju. Setuju. Oke, kita simpan dulu jawaban dari Bapak Ibu. Mari kita simak bersama materi mengenai budaya positif untuk di akhir nanti akan diingatkan lagi mengenai pertanyaan pemantik ini. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, di sini untuk profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi yang sudah kita ketahui. Yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. 3, bergotong royong. 4, kreatif. 5, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Saya akan melanjutkan mengenai miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, tentu Bapak Ibu di sini sudah sering mendengar kata-kata miskonsepsi. Apa itu miskonsepsi Bapak Ibu? Apa? Konsepsi yang salah. Ya, benar sekali. Miskonsepsi ini adalah salah pengertian ataupun salah pemahaman ataupun pemahaman yang keliru. Nah, itulah yang dimaksud dengan miskonsepsi. Nah, kemudian menurut Dr. William Glasser, beliau ini adalah seorang psikiater dan seorang pendidik dalam teori kontrol yang kemudian dikembangkannya yang dinamakan dengan choice theory. Beliau meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, dia mengilusi bahwa guru mengontrol murid. Nah, kita bisa lihat di sini ada gambar yang mana guru itu adalah mengendalikan murid ataupun mengontrol murid. Tetapi pada dasarnya di sini kita tidak bisa memaksa murid untuk melakukan sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kenapa? Karena walaupun tampak di sini guru itu sedang mengontrol murid, hal itu terjadi karena murid tersebut mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Ilusi yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, bisa dilihat dari gambar, ada seorang guru yang membujuk muridnya. Nah, jadi penguatan positif atau bujukan ini adalah merupakan bentuk-bentuk dari kontrol, yang mana segala usaha itu dilakukan untuk mempengaruhi ataupun untuk supaya murid kita itu mengulangi perilaku ataupun tindakan tertentu. Yang mana tindakan ini dalam jangka waktu yang berkelanjutan, murid memahami bahwa tindakannya itu bisa mencoba untuk menolak bujukan yang diberikan oleh guru. Kenapa? Karena bisa jadi murid tersebut
menolak bujukan ataupun murid tersebut menjadi tergantung pada guru. Jadi ketika ingin mengambil keputusan, murid tersebut harus bergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kemudian ilusi yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah ini untuk mengontrol murid itu menuju identitas yang gagal. Kenapa? Karena murid merasa dirinya itu buruk ya tentang dirinya, karena mereka memunculkan dialog diri yang negatif, sehingga muncullah rasa bersalah. Nah, sebagai contoh, mungkin dalam kegiatan belajar mengajar, ketika siswa melakukan suatu tindakan, kita bisa mengatakan, ibu sudah sering sekali mengingatkan kamu, tapi tetap saja kamu mengecewakan ibu. Nah, kata-kata tadi kita sampaikan dengan suara yang halus, tetapi kata-kata tadi bisa membuat siswa kita merasa bersalah. Nah, kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Ini juga termasuk ke dalam miskonsepsi, karena banyak orang dewasa itu percaya bahwa mereka itu memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid melakukan hal-hal tertentu. Nah, apa yang dilakukan ini masih bisa diterima jika ada kemajuan dari tindakannya. Tetapi seiring berjalannya waktu, orang dewasa ini pun akan merasa bahwa tindakan memaksa ini kurang efektif. Kenapa? Karena dengan adanya tindakan memaksa, maka akan terciptanya suatu hubungan permusuhan. Nah, itu tadi adalah miskonsepsi, berarti salah pengertian yang sering kita lakukan di dalam proses belajar mengajar. Nah, berikutnya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, stimulus respon yaitu realitas kebutuhan kita sama, tapi berdasarkan teori kontrol itu realitas kebutuhan kita itu berbeda. Berikutnya, stimulus respon, semua orang melihat hal sama. Sedangkan teori kontrolnya itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Stimulus respon berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi teori kontrolnya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya, tetapi teori kontrolnya hanya Anda ataupun hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, tetapi kita teori kontrolnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika kita membujuk seseorang, kemudian bujukan itu gagal, maka kita memaksa. Nah, padahal berdasarkan teori kontrol, kolaborasi berarti kerjasama, kemudian ada konsensus. Konsensus ini adalah kesepakatan bersama, menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian stimulus respon berikutnya, model berpikir menang kalah. Kemudian teori kontrolnya adalah model berpikir itu adalah menang-menang. Nah, itu tadi adalah bagaimana cara kita mengubah stimulus respon kita yang selama ini menjadi teori kontrol agar nanti bisa terciptanya budaya positif yang berpihak kepada murid. Baik, kita lanjut. Materi selanjutnya adalah mengenai disiplin positif. Nah, disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya
ada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan ataupun reward, kemudian ancaman ataupun hukuman. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Kemudian ada contoh nilai kebajikan institusi ataupun organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Untuk nilai kebajikan yang tercermin di dalam profil pelajar Pancasila ini adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian contoh nilai kebajikan berikutnya yaitu IPO Primary Years Program ataupun PYP adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan kompeten. Kemudian nilai kebajikan berikutnya adalah keterampilan hidup ataupun life skill, yang mana untuk life skill ini dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Oke, kita lanjut mengenai kebutuhan dasar manusia. Jadi kita manusia ini ada kebutuhan yang harus kita penuhi, yang dinamakan dengan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Lanjut mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia ini membutuhkan ataupun ada yang dinamakan dengan kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan yang kita perlukan. Yang pertama ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Contoh kebutuhan untuk bertahan hidup ini seperti makanan, kemudian pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima ini dipedulikan, berbagi, kemudian kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga, penguasaan. Untuk kebutuhan dasar penguasaan di sini adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kemudian kebutuhan dasar yang keempat yaitu kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan akan kebebasan ini seperti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Kemudian kebutuhan dasar yang kelima yaitu kita membutuhkan kesenangan. Nah, kebutuhan kesenangan ini bisa berupa bermain, kemudian humor, antusias, dan juga tertawa. Baik, untuk 5 kebutuhan dasar manusia ini, kelima-limanya itu harus dipenuhi. Kenapa? Karena ini adalah kebutuhan dasar. Kalau seandainya salah satunya itu ada yang tidak dipenuhi, maka manusia tersebut merasa akan ada yang kurang dalam dirinya.
Nah, kita ambil contoh dari kebutuhan manusia yang terakhir, yaitu kebutuhan akan kesenangan. Nah, dalam contoh kegiatan belajar mengajar, jika dalam kegiatan tersebut kita tidak adanya tertawa, belajarnya serius saja, maka siswa tersebut akan merasa bahwa kegiatan ini tidak menyenangkan. Nah, jadi kelimanya ini harus dipenuhi dengan baik. Berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, kita tahu bahwa motivasi ini adalah dorongan dari diri seorang untuk melakukan suatu tindakan. Nah, motivasi ini ada dua. Yang pertama, ada motivasi ekstrinsik, berarti motivasi yang berasal dari luar. Nah, motivasi ekstrinsik ini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian motivasi yang kedua yaitu motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini motivasi yang berasal dari dalam diri. Nah, motivasi intrinsik ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman ini tindakannya itu tidak terencana ataupun secara tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik. Berikutnya, konsekuensi. Konsekuensi ini terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian yang terakhir itu ada restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan serta proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Nah, kita masuk ke dalam 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada sebagai penghukum, yang kedua ada sebagai pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, pemantau, dan manajer. Oke, kita masuk ke contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Dalam kasus murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini sering terjadi ya sama peserta didik kita. Nah, kalau kita posisi sebagai penghukum, biasanya apa hukumannya? Hormat bendera selama 1 jam. Nah, kalau dia sebagai posisi pembuat rasa bersalah, berarti apa kata-katanya? Berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Pasti ada kata-kata seperti itu yang terucap dari kita. Selanjutnya, sebagai teman. Sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, itu sebagai posisi teman. Kalau dia sebagai posisi pemantau adalah kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, bagaimana kalau dia sebagai manajer? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, seperti yang di awal sudah dijelaskan sama Ibu Nursia, kalau posisi kontrol guru yang paling bagus kita adalah sebagai manajer ya Bu Nur ya. Nah, yang mana siswa tahu kesalahannya apa dan bagaimana cara memperbaiki kesalahannya. Nah, ini ada beberapa 5 posisi kontrol yang belum tahu nih mana yang benarnya. Posisi kontrol apakah aku?
kalau dengan kalimat saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira ada yang bisa menjawab? Posisi kontrol apa dia? Sebagai apa dia? Ibu Noni? Bagaimana Bu Nur? Kira-kira kalau dengan kalimatnya saya kecewa sekali dengan kamu, posisi kontrol yang seperti apa? Apakah dia sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, manajer, ataupun sebagai pemantau? Oke, pembuat rasa bersalah. Oke, kita simpan. Selanjutnya, kalau dia kalimat seperti ini, kamu tidak pernah benar melakukannya, posisi kontrol apa dia? Seperti apa? Dari 5 yang tadi. Bu Septi? Apa Bu Ani? Sebagai penghukum. Oke, kita simpan ya. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, kira-kira kalimatnya seperti itu, posisi kontrolnya seperti apa? Ibu Farika. Oke, sebagai manajer, kita simpan. Selanjutnya, ayolah lakukan demi ibu ya. Kira-kira posisi kontrolnya apa? Sebagai teman. Oke, berarti yang terakhir apa? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kira-kira yang belum disebutkan tadi, sebagai pembuat rasa bersalah. Yang kecewa tadi membuat rasa bersalah. Apa? 5. Pemantau enggak? Ya, pemantau yang belum ya. Kita cek kebenarannya. Nah, ya, kalau penghukum itu biasanya diawali atau kata-katanya saya kecewa sekali dengan kamu. Udah hukum gitu. Nah, kalau dia pemantau, kamu tidak pernah benar melakukannya. Tahu? Ya. Terus ada apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Sudah benar ya sebagai manajer. Nah, ini juga sudah benar. Ayolah lakukan demi ibu posisi sebagai teman. Dan yang terakhir adalah sebagai pembuat rasa bersalah atau kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Oke, kita lanjut ke rekan saya Bu Susanti. Baik Bapak Ibu, masih semangat ya. Materi yang akan saya share berikutnya adalah pembentukan keyakinan kelas. Kebetulan kita kan masih hangat-hangatnya tahun ajaran baru ya, jadi tentu saja hal ini sudah kita lakukan semua. Tetapi apakah tahapan dalam pembentukan keyakinan kelas kita ini sudah sesuai atau belum? Nanti kita akan perhatikan. Yang pertama, baik, bahwa keyakinan kelas yang pertama harus bersifat abstrak, ya. Kemudian berupa pernyataan universal, maksudnya universal ini secara umum. Yang ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. Jadi nanti antara peraturan dan keyakinan kelas itu nanti ada sedikit berbeda. Kemudian yang keempat, kita kalau membuat keyakinan kelas tidak perlu banyak-banyak, tetapi mudah diingat. Jadi yang penting mudah diingat dan bisa dilaksanakan. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas, ketika kita wali kelas berarti warga kelas, dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Jadi kalau kita lihat antara peraturan dan keyakinan atau kesepakatan kelas itu sedikit berbeda. Kalau peraturan itu berarti dibuat oleh satu orang saja dan mau tidak mau kita harus melakukan. Jadi kalau selama ini ada istilah peraturan dibuat untuk dilanggar itu ya karena mereka belum sadar, karena itu bukan kesepakatan. Tetapi ketika keyakinan kelas atau kesepakatan kelas berarti itu sudah kita yakini bahwa nilai-nilai itu
sangat penting untuk diterapkan di kelas atau di sekolah. Baik, selanjutnya. Oh baik, jadi misalnya kita ada membuat keyakinan kelas dari peraturan seperti ini. Tidak boleh datang terlambat. Itu kan masih ada kata dibilang negatif tidak. Tetapi kata tidak boleh datang terlambat ke sekolah itu masih berupa peraturan. Bagaimana kata tersebut kita refleksikan menjadi kalimat yang positif. Kalimat positif di sini disepakati antara bapak ibu guru dan antara murid. Kira-kira kalau ada peraturan tidak boleh datang terlambat ke sekolah, kita terjemahkan dalam kalimat positif, bisa kita buat seperti apa? Putri bisa minta tolong Putri. Ketika kita membuat keyakinan kelas tidak boleh datang terlambat ke sekolah, itu kita buat lebih positif bagaimana Bu? Saat kita membuat keyakinan kelas, ya keyakinan kelas itu sehingga tadi tidak boleh datang terlambat ya. Jadi yang bisa dimengerti anak, kita bisa anak itu membuat keyakinan kelas supaya saya harus datang tepat waktu. Jadi kalimatnya itu dirubah sehingga anak itu merasa dirinya itu sudah ada di posisi dia. Saya setiap hari harus datang tepat waktu. Jadi tidak berdasarkan aturan tapi berdasarkan dengan keyakinan dia. Terima kasih sekali karena kemarin saya juga secara pribadi mencoba menerapkan di kelas ada kata-kata tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu dirubah kalimat positifnya menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Jadi ini ilmu baru sebenarnya buat saya yang kemudian saya refleksikan, oh ternyata kalimatnya bisa lebih positif. Jadi untuk selanjutnya segitiga restitusi akan dijelaskan oleh Bu Iin. Mungkin ini sangat penting untuk kita seperti apa menjalankan segitiga restitusi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Materi terakhir kita yaitu mengenai segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kenapa dinamakan dengan segitiga restitusi? Karena ada 3 langkah penyelesaian di dalam masalah tersebut. Adapun tindakan dari segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini berdasarkan pada prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Adapun tindakan yang bisa kita lakukan, yang pertama, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Baik, segitiga restitusi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini berdasarkan pada prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Adapun tindakannya, kamu pasti punya alasan melakukannya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kemudian kegiatan dari segitiga restitusi yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini berdasarkan pada prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Adapun tindakannya, kita bisa menanyakan apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kalian. Kemudian kita juga bisa menanyakan, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, jadi
Segitiga restitusi ini merupakan langkah di dalam penyelesaian suatu masalah. Baik, demikian penjelasan dari kami. Saya ada sebuah pantun. Pagi-pagi sarapan roti, siap-siap berangkat kerja. Kami sudah presentasi. Cakep ya? Kira-kira siapa yang mau bertanya? Oke Bapak Ibu, kami buka sesi pertanyaan. Dua pertanyaan untuk sesi pertama ini. Ayo Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan ya Ibu, karena sekarang kita membicarakan masalah budaya positif, tadi segitiga restitusi, apalagi tadi kalau tidak salah posisi kontrol, nah dan kebutuhan manusia. Gini Bu, pertanyaan saya cukup simpel dan cukup singkat kalau menurut saya. Kebetulan di sini saya juga sebagai wali kelas. Mungkin saya pengen sedikit Ibu sharing atau bercerita, siapa tahu dari cerita ini nanti saya bisa mendapatkan inspirasi untuk menghadapi anak saya di fase F1E yang saya termasuk kewalahan juga. Kira-kira penerapan dari disiplin positif ini yang pernah Ibu lakukan di sekolah atau di kelas yang Ibu aku, kita bisa sedikit sharing seperti itu. Saya berharapnya seperti itu, atau Ibu bisa memberikan contoh kepada saya dalam menghadapi kasus yang pernah Ibu lakukan kepada anak Ibu. Setelah itu kira-kira dampaknya seperti apa? Seperti itu Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ani, pertanyaan yang luar biasa sekali. Tadi Bu Ani menanyakan, coba berikan satu contoh penerapan budaya positif yang pernah kami lakukan. Ya, beserta dampaknya seperti apa? Jujur, kemarin saya, bukan saya aja, saya rasa semua guru juga pernah merasakan, saya itu memanggil siswa karena siswa ini sering terlambat ketika datang yasinan. Nah, jadi kasusnya ini kita anggapkan nama siswanya ini si Bu Noni, si Noni ya. Kita anggap siswa ini Noni. Noni ini sering sekali datang terlambat ketika yasinan pagi Jumat. Nah, kebetulan saya ini adalah wali kelasnya Noni, jadi saya panggillah Noni ini setelah kegiatan tersebut. Nah, tindakan yang saya lakukan, saya menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Nah, ketika saya panggil Noni, saya ajak ngobrol, saya tanyakan terlebih dahulu, Noni, kira-kira kamu tahu tidak kenapa ibu memanggil kamu? Nah, kata-kata yang saya sampaikan kepada Noni ini merupakan satu ungkapan menstabilkan identitas. Nah, kemudian si Noni ini menjawab, tahu Bu, karena dia sudah merasa bersalah karena dia selalu saja datang terlambat ketika yasinan. Nah, jadi saya pada saat wawancara itu saya juga mengatakan
Baik, alhamdulillah kamu tahu, karena ibu tahu tidak ada orang yang sempurna. Karena setiap orang pasti pernah melakukan suatu kesalahan. Nah, tindakan tersebut termasuk ke dalam tindakan validasi tindakan yang salah. Nah, berikutnya saya menanyakan keyakinan. Kira-kira Noni ingat tidak keyakinan kelas yang sudah pernah kita buat? Nah, ternyata si Noni ini menjawab, ingat Bu. Nah, apa keyakinan kelas yang sudah kamu langgar? Yaitu saya tidak bisa datang tepat waktu ke sekolah. Nah, apakah kamu ingat keyakinan kelas kita? Ingat Bu. Nah, jadi apa yang harus kamu lakukan? Saya tidak akan datang terlambat lagi Bu. Saya akan datang lebih awal supaya saya bisa mengikuti kegiatan Yasinah. Nah, jadi permasalahan dari Noni ini saya selesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi. Oke. Nah, bagaimana dampaknya? Alhamdulillah, setelah saya lakukan bimbingan ataupun wawancara pada saat Jumat berikutnya, Noni ini sudah datang lebih awal dan tidak terlambat lagi. Oke, bagaimana Bu Ani? Oke, mungkin dari yang lain ada lagi? Oke, kalau sudah, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Berikutnya. Baik Bapak Ibu, dari keempat pertanyaan pemantik yang kita sampaikan di depan tadi, tentunya kita sudah menemukan sedikit jawaban dari apa yang seharusnya kita lakukan untuk bisa menerapkan budaya positif. Jadi budaya positif itu adalah sesuatu tindakan positif yang kita harus implementasikan di sekolah ataupun di kelas. Jadi pertanyaan satu tadi, seharusnya bagaimana Bapak Ibu? Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Berarti intinya tidak, karena siswa memiliki kontrol sendiri. Kemudian pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa? Tidak selamanya seperti itu. Walaupun kita masih boleh lah ya melakukan sendiri, tapi kalau itu terus yang kita berikan ternyata tidak sesuai juga. Kemudian yang ketiga, guru harus memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah? Tidak, karena siswa itu juga bisa kita terbitkan rasa kesadaran dan tanggung jawab dengan menggunakan segitiga restitusi tadi. Kemudian yang keempat, guru berperan sebagai teman untuk siswa? Tidak. Jadi posisi terbaik kita adalah sebagai posisi manajer. Baik Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu untuk ke depan, Ibu-Ibu CGP. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan yang Bapak Ibu luangkan bagi kami, karena sebenarnya ini adalah pemenuhan tugas kami untuk modul 1.4 aksi nyata, yaitu diseminasi budaya positif. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Wakil Kesiswaan, ada Bu Yuni, Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita guru-guru hebat SMA Negeri 8 Merangin ini bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita. Tujuannya apa? Supaya sekolah kita menjadi lebih baik. Kami bertiga mohon maaf apabila dalam penyampaian materi kemudian menyiapkan tempat kehidangan yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kembalikan ke moderator. Bapak Ibu guru hebat SMA Negeri 8 Merangin, sudah kita ikuti bersama pemaparan diseminasi budaya positif oleh ibu-ibu calon guru penggerak angkatan 11 SMA Negeri 8 Merangin, dan sudah kita ikuti diskusi bersama. Semoga apa yang kita diskusikan dan apa yang kita terima dari pemaparan hari ini bisa kita aplikasikan dalam menunjang tugas kita sebagai pendidik di SMA Negeri 8 Merangin. Demikian acara diseminasi budaya positif hari ini. Saya selaku pembawa acara terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan.
Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan foto bersama. Menurut Ibu, semua tindakan pasti ada alasan yang didasari. Ibu ingin tahu apa alasan Zahra melakukan tindakan tersebut? Kenapa Zahra tidak mau membantu teman membuat baju daur ulang? Iya Bu, saya tadi tidak membantu untuk baju daur ulang karena saya capek. Kenapa kamu capek? Kamu habis melakukan apa? Saya tadi pagi kejar-kejaran dengan anak kelas 1A, jadi saya capek dan tidak membantu membuat baju daur ulang Bu. Baik, apakah kamu ingat keyakinan kelas yang sudah kita buat? Iya, ingat Bu. Menurut Zahra, tindakan Zahra itu apakah benar? Apakah sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Tidak sesuai Bu. Menurut Zahra, tidak sesuai dengan nilai kebaikan yang mana? Tidak sesuai dengan nilai kebaikan saling menghargai sesama Bu. Baik, bagus sekali. Untuk itu, Zahra harus berbuat apa untuk memperbaikinya? Saya tidak lagi kejar-kejaran dengan kelas yang sudah berubah dan membantu membuat baju daur ulang Bu. Iya, betul sekali. Kamu sangat menghargai usaha Zahra. Semoga Zahra bisa melakukannya dan tidak mengulangi lagi ya. Oke, boleh kita berdoa. Apakah kamu tahu kenapa Ibu memanggil kamu? Tahu Bu, Ibu memanggil saya karena saya datang ke sekolah terlambat sehingga saya ketinggalan dalam kegiatan asinan rutin setiap pagi Jumat. Syukurlah kalau kamu tahu. Ibu mengerti semua orang pernah melakukan kesalahan karena tidak ada manusia yang sempurna. Tapi dari kesalahan itu kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya agar kedepannya Yogi bisa memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Kalau boleh Ibu tahu, kenapa Yogi terlambat? Saya terlambat karena tadi saya bangun kesiangan Bu. Ibu dan Bapak sudah pergi bekerja sehingga tidak ada yang membangunkan saya. Sedangkan alarm HP saya mati Bu karena baterai HP lowbat. Walaupun begitu, tindakan yang kamu lakukan itu salah. Sekolah mempunyai peraturan dan kamu harus mematuhi peraturan tersebut. Iya Bu, saya minta maaf. Iya, Ibu mengerti. Walaupun begitu, apakah Yogi masih ingat keyakinan yang sudah disepakati? Saya ingat Bu, keyakinan kelas kita harus
disiplin waktu dan menghargai orang lain serta datang tepat waktu. Iya, benar sekali Yogi. Jadi apa yang harus kamu lakukan agar memperbaiki kesalahan tersebut? Saya akan melaksanakan keyakinan kelas, Bu. Saya akan menghidupkan alarm supaya saya tidak kesiangan lagi, dan saya akan berpesan kepada Bapak dan Ibu sebelum bekerja agar mereka membangunkan saya sehingga saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Baik, bagus sekali. Ibu menghargai usaha kamu. Semoga kamu bisa melaksanakannya dengan sepenuh hati. Iya, Bu. Terima kasih. Ya.